Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Sidikiyah, yakni Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Adi Nur Seha LCMPD, kita doakan mata'anallah fitul hayati. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru di Pondok Pesantren As-Sidikiyah, yang namanya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau semua kita doakan mata'anallah fitul hayati. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren As-Sidikiyah yang sama-sama menuntut ilmu. Marilah semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita sepanjang zaman, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Dhuhrina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang sampai saat ini. Bukan terang karena lampu, tetapi karena ilmu. Semoga kita senantiasa berselawat kepada Nabi dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Reski Rendri Sipahutar dari Kamar Syekh Umar Abdul Jabbar akan menyampaikan pidato tentang tawakal, seni berserah diri tanpa kehilangan arah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kadang kita merasa semangat, kadang kehilangan arah. Kadang kita merasa dekat dengan Allah, tapi besoknya lupa dan lalai. Itulah fitrah manusia. Ketahuilah, jika kita berserah diri kepada Allah, maka arah hidup kita akan kembali lurus, karena Allah lah kompas kehidupan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini adalah pelita bagi setiap jiwa muda yang hatinya sering gelisah. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk selalu sempurna, tapi Allah meminta kita untuk yakin dan bersandar kepadanya. Tawakal bukan berarti berserah diri tanpa usaha, tapi ikhtiar maksimal dengan hati yang tenang dan nyaman. Karena Allah lah yang menentukan hasilnya, jadi kita tak perlu takut gagal, tapi takutlah jika kita berjalan tidak ada Allah di sisi kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, berserah diri disebut tawakal. Tawakal berarti menggantungkan hati kita kepada Allah setelah berusaha sebaik-baiknya. Ibarat seorang siswa yang sedang belajar keras menjelang ujian, tapi dia mengetahui bahwa hasil akhirnya itu ada pada Allah, maka jika ia lulus, ia bersyukur. Jika ia gagal, ia bersabar. Itulah makna hakikat dari bertawakal kepada Allah, sehingga hati menjadi tenang, tidak stres dan tidak gundah, karena ia mengetahui, karena ia yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah rencana terbaik baginya. Selain itu, tawakal juga berarti
mengakui bahwa diri kita ini adalah diri yang terbatas, makhluk yang lemah dan makhluk yang doif. Sedangkan Allah itu maha kuasa, maha kuat dan maha segalanya. Oleh karena itu kita harus berserah diri kepadanya, sehingga Allah akan mencukupkan segala sesuatu untuk kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya akan dicukupkan segala keperluannya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini dunia kita dipenuhi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi luar biasa, mulai dari game online, media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan. Semua itu menawarkan kesenangan yang instan. Tapi pernahkah kita merasa setelah senang hati mulai gundah, setelah tertawa hati mulai kosong, setelah terbahak-bahak hati mulai gelisah? Itu tandanya kita sedang haus, bukan haus hiburan, tapi haus hidayah, haus rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekati Allah dengan cara salat berjamaah, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai tempat curhat dan ketenangan. Dan jadikanlah sholawat bukan hanya ucapan di lisan, tetapi ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah mengaji bukan hanya tuntutan mencari ilmu, tetapi kebahagiaan karena kita lebih mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini ayo ubah cara hidup kita. Jadikanlah Allah sebagai pusat gravitasi kehidupan kita. Jangan takut kepada masa depan. Jika masa depan kita sudah diletakkan kepada Allah, maka itu akan terjamin kebahagiaan. Karena siapa yang bersandar kepada Allah tidak akan tersesat, dan siapa yang berserah diri kepadanya tidak akan kehilangan arah. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang senantiasa patuh dan tunduk kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.